Pemirsa masih di IDX langsung closing dan kami juga masih menggunakan Anda untuk bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Tapi sebelumnya pemirsa kita akan coba lihat 4 saham pilihan yang direkomendasikan dan mungkin saja bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. 4 saham pilihan yang direkomendasikan yang pertama dari perbankan ada BRIS, rekomendasinya adalah buy, supportnya di 2780, resistennya hingga ke 3.210. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda, pas saham pilihan yang direkomendasikan. Yang kedua ada INKP, juga direkomendasikan buy, 8.550 hingga 9.200. Medco juga direkomendasikan buy. Tadi pun juga sempat kita ulas, hari ini melemah, justru momentum pelemahan dimanfaatkan untuk ambil posisi dengan supportnya di 1.300, resistennya hingga ke 1.500. Harum juga direkomendasikan buy pemirsa dengan supportnya di 1.330 dan resistennya di 1.570. Ada BRIS, INKP, Medco, dan Harum. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak James, kita lanjutkan kembali Pak. Untuk BRIS, saham pilihan yang pertama direkomendasikan buy. Area entry ideal, buy BRIS di level berapa? Oke, untuk area entry ideal untuk BRIS ya di level 2.950 sampai dengan 2.980. Kalau kita lihat BRIS itu tertahan level moving average 30 untuk di beberapa hari terakhir ini, sehingga ada potensi buat penguatan ya untuk dalam beberapa hari ke depan menuju level 3.120 sampai dengan selanjutnya di 3.200. Bagaimana Anda melihat pelemahan yang terjadi untuk saham Brand dalam sepekan terakhir, Pak, setelah naik tinggi ke 3.100-an? Oke, memang saat BRIS itu sempat tertinggi 3.350 ya waktu itu. Memang kalau kita lihat terkoreksi memang sudah jadi area wajarnya, karena memang area level 3.350 jadi level tertinggi dalam 1 tahun terakhir ini, itu ya. Memang peaknya di situ, sehingga memang wajar karena pergerakan harga BRIS itu semenjak Juni itu naiknya sudah sampai hampir 50%. Jadi udah sampai 50% ini memang koreksi wajar untuk pergerakan saham BRIS, tapi secara jangka panjang memang trennya masih positif. Target sampai dengan akhir tahun Pak untuk BRIS? Oke, untuk akhir tahun memang sampai dengan akhir tahun apabila 3.350-nya dapat ditembus, memang area selanjutnya di level 3.400 sih. Jadi memang ini adalah, kalau kita lihat patternnya ini di higher low, apabila higher low-nya rebound dan tembus lagi dengan higher high-nya, itu bukan tidak mungkin untuk di atas 3.400 untuk akan dari harga BRIS. Baik, analisis untuk BRIS pemirsa. Kita beralih ke saham pilihan yang kedua. Saham pilihan kedua ditujukan untuk INKP, juga direkomendasikan buy. Analisisnya Pak James, kemarin INKP sudah mengalami kenaikan cukup signifikan dan Tekim juga ngikut ini. Analisis dan pertimbangannya, tampaknya Anda lebih rekomendasikan INKP daripada Tekim. Oke, INKP kalau kita lihat tren ya, ini saat ini MA7-nya lagi bersiap untuk crossing up MA100 dan MA200-nya, itu mengindikasikan adanya reversal pattern. Dan kalau kita lihat saat ini adanya golden cross di INKP ini bisa membuat INKP menguji area resisten di level 9.200. Jadi untuk yang belum ambil posisi mungkin bisa level di level 8775 sampai 88 menjadi level untuk buy di INKP dengan target jangka pendek di 9.200. Ya, penutupan hari ini di 8.850 menguat di 0,28%. Dan di sepanjang perdagangan sepekan terakhir ini, INKP sudah mengalami kenaikan yang cukup signifikan, bahkan di 1 bulan pemirsa, dan sudah menyentuh di atas level 9.000-an. Kita beralih ke saham pilihan ketiga, ada Medco. Tadi pun juga sempat kita ulas sebenarnya Pak James. Kita akan review singkat saja. Setelah naik signifikan hari ini, Medco jelang perdagangan libur akhir pekan koreksi di atas 2%. Bisa kita review ulang tadi Pak untuk support yang bisa diperhatikan dan juga level menarik untuk Medco? Oke, jadi 14.55 sampai 14.50 memang ada level resistance ya. Kita lihat dari hari ini memang intraday high di level seperti itu. Dimana kalau kita lihat openingnya Medco kan tadi di angka 1.400 ya. Dan memang apabila level saat ini dalam beberapa hari ke depan ada potensi buy on weakness ya di level 1.335 untuk kembali re-entry lagi Medco. Untuk trading jangka pendek kita
testing lagi 1455. Apabila breakout 1455, next resistance di level 1500. Baik, nah terkait juga dengan sisi sentimen harga minyak mentah tadi, Pak James, apakah ini juga harus jadi fokus perhatian investor? Tidak ini, pengaruhnya seperti apa? Ya tentunya harga komoditi, terutama seperti minyak itu bahkan akan berpengaruh pada pergerakan dari sahamnya. Jadi memang kita lihat juga ya dalam pergerakan, tadi saya sudah sempat singgung juga mengenai harga WTI crude oil ya. Memang apabila berhasil breakout di 75 ini menarik ya, karena di level di 73, nextnya adalah di 75 sampai dengan level 77 ini menarik karena memang dari pergerakan dari Juli ini sudah downtrend, saat ini lagi mencari pattern untuk reversal sih dari WTI crude oil index ya. Baik, penutupan hari ini Medco ada di 1370 pemirsa, melemah di 2,14%. Intraday hari ini sempat di 1455. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Kita beralih ke saham pilihan yang terakhir dari pertambangan batubara, ada Harum, juga direkomendasikan buy. Analisis dan pertimbangan untuk Harum, Pak James. Iya, Harum kita ada info bahwa terakhir itu kan ada akuisisi tambang nikel ya, itu yang membuat juga diverifikasi dari Harum yang tidak hanya soal batubara tapi nanti ini juga melambang sektor nikel. Dan kita tahu harga nikel dalam beberapa terakhir ini sudah menguat akibat juga sentimen dari Cina juga yang membuat harga nikel ini dalam beberapa terakhir ini sudah naik sampai 4-5%. Buat juga beberapa saham nikel seperti IDCO dan Antam juga sudah menguat cukup signifikan. Karena itu mungkin Harum bisa jadi pertimbangan juga, jadi katalisnya dua antara gerakan harga batubara dan juga harga nikel juga impact terhadap bisnis jangka panjang. Jadi saat ini memang masih menarik untuk diperhatikan area level 1420 sampai dengan 1430 bawah weakness saja untuk Harum. Karena trennya semenjak bulan Agustus ini sudah mulai reversal ya, dan saat ini sudah berada di atas EMA 200. Untuk targetnya sama untuk Harum, kita akan mencoba level resisten di level 1570 sampai 1575. Baik, hari ini sudah menembus intraday-nya di 1480 dan ini juga merupakan level tertingginya dalam 3 bulan terakhir. Hari ini penguatannya lebih ke arah terbatas, Pak James. Besok di akhir pekan jangka pendek masih akan melanjutkan penguatan atau ada ruang untuk koreksi sehat terlebih dahulu untuk Harum? Untuk Harum, ruang koreksinya memang ke level setidaknya di 1400 level koreksi sehatnya sih sebenarnya. Ya, di moving average 7-nya sih. Oke, 4 saham pilihan yang direkomendasikan pemirsa, tadi sudah sampaikan ada BRIS, kemudian juga ada INKP, selanjutnya ada Medco, dan terakhir ada Harum, dan semuanya direkomendasikan buy, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak James, masih ada beberapa pertanyaan di WhatsApp interaktif kami, kita masih punya 1 segmen lagi, nanti kita akan coba ulas, dan pemirsa kita akan jeda kembali, kami akan segera kembali. Kita sudah sampai di segmen terakhir dan terima kasih juga untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami Pak James. Kita lanjutkan kembali ke pertanyaan pertama ini di WhatsApp interaktif. Saya akan coba cek, ada Yogi. Yogi dari Sidoarjo ini menanyakan saham Indi, Pak. Pertambangan batubara 720 ambil posisinya. Direkomendasikan cut loss atau di hold saja untuk Indi? Oke, untuk saat ini Indi sentimennya masih sama soal aturan demo batubara ya, yang salah satunya impact juga pada Indi. Saat ini memang koreksi di higher low-nya di level 1680 masih, menurut saya masih menarik untuk di hold ya, karena targetnya apabila rebound dari level 1625, swing selanjutnya adalah di level 1975 sih. Cuma memang harap bersabar ya untuk pergerakannya, karena kalau tapi kita support lihat, yang bisa diwaspadai Pak di tengah koreksi dalam hal ini. Nah, support yang perlu diwaspadai, mungkin yang perlu diwaspadai adalah level 1585. Nah, apabila 1585 koreksi itu mungkin bisa di atas dulu ya. Cuma kalau selama masih berada di atas 1585, ada potensi buat naikan selanjutnya sih sebenarnya. Oke, Bapak Indar dari Bali menanyakan saham PMMP, Pak. Panca Mitra Multi Perdana Tbk menanyakan apakah sudah boleh averaging down tidak, di harga berapa? Sementara Pak Indar tidak menyebutkan sudah ambil posisi di mana ini. Mungkin yang perlu saya highlight juga adalah dari PMMP, dari laporan keuangannya juga perlu diperhatikan juga ya dalam pengambilan sebuah saham juga ya. Dan memang kalau kita lihat laporan keuangannya masih minus, jadi mungkin juga itu yang jadi salah satu untuk
berpikir kembali ya untuk beli saham MPMP. Cuma kalau misalkan mau beli itu dekat level 138 sih, gitu. Oke, baik. Bapak John dari Jakarta menanyakan Antam, Pak. Bisa buy di harga berapa? Memanfaatkan momentum mungkin ini untuk Antam? Antam memang momentum juga dari kenaikan harga emas dan harga nikelnya ya. Saat ini menarik nih, karena sudah naik 5 hari betul-betul. Nah ini hari ini koreksi wajar karena sudah penguatannya semenjak dari hari Senin ya, tanggal 30 September ya. Dan saat ini kalau mau buy on weakness boleh di level 1.500 di moving average 200-nya, karena sebenarnya Antam tuh masih ada utang untuk tutup gap-nya di level 1645. Seenggaknya kalau misalkan Bapak dapat level 1.500 1510 bisa jadi tarikan selanjutnya di 1635. Baik, selanjutnya tidak menyebutkan nama dan lokasi Pak, menanyakan Astra Internasional ini. Ada peluang ke 5.300 tidak jangka pendek dan menengah? Iya, memang saat ini 5.300 adalah level resisten yang cukup kuat dalam Astra Internasional. Terbukti dari bulan Agustus sampai dengan saat ini, nampaknya Astra susah untuk keluar dari area 53 ya. Cuma kalau 53-nya di breakout itu menarik sekali, karena selanjutnya untuk menguji area di level 5.800 untuk Astra-nya. Jadi memang saat ini kalau untuk jangka panjang bisa diakumulasi ya. Kalau kita lihat trennya sudah mulai reversal. Level-level terbaik akumulasi di level 5.150 sampai 5.175. Untuk jangka panjang Astra-nya bisa setidaknya 3 breakout 53 itu ke level 5.800. Baik, terakhir Bapak Henry dari Bandung, Jawa Barat menanyakan saham keras nih Pak. Apa menyebabkan saham keras naik tinggi hari ini? Masih direkomendasikan masuk tidak? Profil resikonya untuk keras? Oke, saat ini kerasnya naik signifikan ya, 24%. Memang saat ini ada volume juga, jadi hari ini ada volume dan buat saham ini breakout dari moving average 200. Kalau lihat dari volume yang seperti ini dengan long bullish candle, kemungkinan dalam 1-2 hari ke depan itu masih ada continuation untuk si keras. Kalau misalkan belum punya, mungkin kalau dapat buy on weakness di level 160 di level buy. Next resistance-nya sebenarnya untuk keras itu adalah level 204. Oke, penutupan hari ini di 165 menguat di 24,06% ini. Profil risiko rawan profit taking tidak Pak? Singkat saja Pak James. Ya tentunya jika sebuah saham udah naik tinggi ada risiko juga untuk profit taking. Jadi kita lihat aja tunggu pergerakan hari Jumat, apabila dapat buy on weakness sih lebih baik ya di level 160 atau di bawahnya lagi lebih baik. Jawaban untuk Pak Hendy dari Bandung, Jawa Barat, dan tampaknya sekaligus mengakhiri kebersamaan kita untuk kali ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami, dan silakan bergabung bersama kami kembali di waktu dan di program sama di perdagangan di keesokan harinya. Pak James, terima kasih sudah berpartisipasi. Sehat selalu Pak. Baik, sehat selalu juga Pak David. Ada Bapak James Evan Tumbuhan, Head Investment, spesialis Bahana Sekuritas. Dan pemirsa jangan lupa saksikan program Market Highlight yang akan tayang pada pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Karena urusan masa depan harus terdepan. Aku investor saham, saya David San Oval pamit undur diri dan sampai berjumpa kembali. Dung teng tong teng teng.